Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narina Ranini Lampratiwi. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM 20020311030. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang putusan hukum acara perdata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yang pertama adalah definisi dari putusan, kemudian dasar hukum dari putusan, selanjutnya bagian-bagian dari putusan, kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis dari putusan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi dari putusan. Putusan sendiri menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, menyatakan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Maka menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, putusan itu merupakan wewenang seorang hakim untuk mengucapkan pernyataan yang tujuannya adalah mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di antara para pihak di persidangan. Selanjutnya adalah dasar hukum dari putusan. Dasar hukum putusan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1 dan 2, dan pasal 50. Pasal 13 ayat 2 dan 3 berbunyi yang pertama, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka umum. Kemudian, tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jadi, putusan pengadilan itu hanya dianggap sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka. Apabila tidak diucapkan dalam sidang terbuka, maka putusan tersebut tidak dianggap sah. Kemudian ada pasal 14 ayat 1 dan 2, di mana putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya pada pasal 50 ayat 1 dan 2, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Kemudian tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut dalam persidangan. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari putusan. Putusan sendiri mempunyai 4 bagian. Bagian pertama adalah kepala putusan. Dalam kepala putusan ini tertulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, titel ini memiliki kekuatan eksekutorial, di mana kekuatan eksekutorial ini adalah kekuatan yang mengikat para pihak dan bersifat final. Putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian ada identitas pihak-pihak yang berperkara. Dalam identitas pihak-pihak, nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya itu harus dimuat secara jelas. Begitu juga nama kuasanya apabila yang bersangkutan itu menguasakan kepada orang lain. Kemudian bagian ketiga itu adalah pertimbangan atau alasan-alasan. Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan, terdiri dari 2 bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan hukum. Bagian yang terakhir adalah amar putusan atau putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Dalam amar putusan ini, hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam kopensi maupun rekopensi. Bila tidak, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Nah, walaupun demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut. Selanjutnya adalah jenis-jenis putusan.
Jenis putusan sendiri terdiri dari berdasarkan sifatnya, berdasarkan kehadiran para pihak, dan berdasarkan yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara. Berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 3 putusan, yaitu putusan deklatur, putusan konstitutif, dan putusan kondematur. Sedangkan untuk berdasarkan kehadiran para pihak, putusan yang dibagi menjadi 2, putusan first take dan juga putusan kontradiktur. Sedangkan, tulisannya salah, yaitu berdasarkan yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara. Yang terdiri dari putusan perkara gugur, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan gugatan dikabulkan. Kemudian ada putusan gugatan ditolak dan putusan diterima. Kita mulai dari berdasarkan sifatnya. Terdiri dari putusan deklatur, putusan konstitutif, dan putusan kondematur. Putusan deklatur itu merupakan putusan yang hanya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Kemudian ada putusan konstitutif. Nah, putusan konstitutif ini merupakan putusan yang hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Contohnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, dan pemutusan perjanjian. Kemudian ada putusan kondemator. Putusan yang ini berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Contohnya perintah melaksanakan prestasi, perjanjian, bayar ganti rugi. Selanjutnya berdasarkan kehadiran para pihak. Nah, terdiri dari 2, yaitu putusan first take dan juga putusan kontradiktur. Putusan first take sendiri merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apabila pihak tergugat tidak menerima putusan, maka upaya hukumnya adalah verzet. Kemudian putusan kontradiktur, putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Jika pihak tidak menerima, maka upaya hukumnya adalah banding. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat. Nah, ini terdiri dari 5 putusan. Yang pertama putusan perkara gugur, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian putusan gugatan dikabulkan. Kemudian yang keempat ada putusan gugatan ditolak. Kemudian yang kelima putusan diterima. Pertama putusan perkara gugur. Nah, putusan perkara gugur ini dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Kemudian penggugat hadir pada sidang pertama, tetapi pada sidang berikutnya penggugat tidak hadir secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Dan yang terakhir, penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Nah, apabila putusan ini tidak diterima oleh penggugat, maka penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan. Nah, ini contoh dari amar putusan gugur. Itu mengadili, menyatakan gugatan penggugat gugur, memerintahkan panitera pengadilan untuk mencoret perkara nomor sekian dari buku register, kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa. Kemudian selanjutnya adalah putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, putusan gugatan dinyatakan tidak diterima ini biasa dikenal dengan niet onafhankelijk veldrecht atau NO. Dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan juga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Yang kedua, eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Dan yang ketiga, syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Nah, apabila penggugat tidak menerima putusan gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan atau mengajukan upaya hukum banding. Nah, di bawah ini contoh dari amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian selanjutnya adalah putusan gugatan dikabulkan. Nah, putusan gugatan itu dikabulkan, ada yang seluruhnya, ada juga yang sebagian. Seluruhnya maksudnya seluruh petitum dalam surat gugatan itu dikabulkan, kalau sebagian berarti hanya beberapa saja petitum yang dikabulkan. Nah,
Putusan gugatan dikabulkan ini dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan juga. Di antaranya yang pertama, penggugat dapat membuktikan suatu gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban bantahannya. Kemudian, gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Nah, apabila alasan-alasan tersebut terdapat dalam persidangan, maka putusan dijatuhkan adalah putusan gugatan dikabulkan. Apabila putusan gugatan dikabulkan ini tidak diterima oleh penggugat, maka tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Nah, ini contoh amar putusan gugatan dikabulkan. Baik, selanjutnya adalah putusan gugatan ditolak. Putusan gugatan ini ditolak dan dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, penggugat tidak dapat membuktikan suatu gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Kemudian gugatan penggugat tidak ada alasan dan hukumnya. Apabila penggugat tidak menerima putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding. Ini adalah contoh amar putusan gugatan ditolak. Kemudian yang terakhir adalah putusan akta perdamaian. Putusan akta perdamaian ini dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, pihak penggugat dan tergugat bersepakat berdamai. Terus yang kedua, perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator, atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan dan kesepakatan damai hendak dituangkan dalam amar putusan. Nah, penggugat dan tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum karena mereka sudah berdamai di pengadilan. Jika ada pihak yang ingkar, pihak lawan cukup mengajukan permohonan. Nah, di bawah ini ada amar putusan, contoh amar putusan dari akta perdamaian sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.